Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita awali dengan sama-sama baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa melanjutkan web kita yang keempat ya. Di pertemuan keempat kita ambil modul yang kelima. Situ ada pemberkasan rekod ya. Jadi masih terkait dengan rekod atau rekaman ya. Yang dalam hal ini karena kita bidang kearsipan, itu rekod ini adalah rekaman yang berkaitan dengan surat menyurat ataupun berkas-berkas ya. Nah, di situ ada judul mungkin sebagai awal ya. Ada namanya pemberkasan ya, pemberkasan rekod. Nah, mungkin kita inikan dulu ya, kita dudukkan dulu tentang pemberkasan ini ya. Pemberkasan itu dari kalimat berkas ya. Nah, kalau kita lihat di KBBI, mungkin lihat di kamus, berkas itu kumpulan ya. Biasanya kalau kita ada kumpulan, kemudian kumpulan ya mungkin yang spesifik memang kertas, tapi semuanya kumpulan-kumpulan misalnya dari benda-benda dikumpulkan jadi satu. Sebenarnya dari kalimat tidak bakunya barkas ya, ya mungkin kumpulan-kumpulan misalnya kumpulan benda-benda misalnya lidi ya dikumpulkan jadi satu. Nah, itu juga kalau dalam KBBI itu dianggap sebagai berkas. Atau misalnya mengelompokkan kumpulan potongan-potongan kayu juga bisa dianggap berkas karena asalnya dari barkas katanya gitu ya. Kalau di KBBI itu kan batang-batang padi kumpulkan juga berkas gitu ya. Nah, itu kalau dari KBBI ya. Lalu kemudian mengerucut kepada benda-benda yang lebih spesifik, katanya berkas itu ya berkas kumpulan surat-surat. Nah, itu kumpulan surat-surat disebut sebagai berkas ya, atau orang bilang bundel gitu ya. Nah, kalau kita di kantor biasanya bundelan suratnya, surat dikumpulkan jadi satu, diikat, kemudian itu dikatakan juga sebagai berkas ya. Ada misalnya lipatan kertas berbentuk persegi panjang untuk mengamankan kumpulan-kumpulan surat, kemudian digabung jadi satu, juga dikatakan sebagai berkas ya. Nah, di era sekarang kumpulan berkas itu misalnya sudah difailkan menjadi sebuah file, terus ditaruh di dalam komputer, juga namanya berkas ya. Mana berkas filenya gitu ya. Berkas file jatuhnya ya, karena sudah menjadi file. Nah, kemudian berkas itu diberkaskan, berkas gitu ya. Memberkas berarti dikumpulkan, kemudian dikasih kalimat awalan dengan akhiran an. Nah, itu jadi proses. Nah, jadi proses mengumpulkan, menjadikan satu, kemudian mengelompokkan lah ya, gitu menjadi kalimat pemberkasan. Dalam hal ini karena bidang kita persuratan, berarti kita mengumpulkan, mengelompokkan surat-surat yang ada atau arsip-arsip yang ada di satu lembaga. Pemberkasan berarti prosesnya. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana proses pemberkasan itu. Misalnya mengelompokkannya berdasarkan apa? Misalnya kalau dulu kan, kalau di perpustakaan misalnya dikelompokkan berdasarkan kelas. Nanti di arsip juga ada kelasnya. Oh, ini kelas, misalnya kelas surat tentang keuangan, nanti dikelompokkan ya. Itu ada klasifikasinya juga, di arsip juga ada. Jadi kita hampir sama dengan ilmu perpustakaan.
Kalau ilmu perpustakaan di DDC ya, kita di kearsipan itu ada kelas-kelasnya. Nanti kelas 00, 100, 00 misalnya tentang umum, semua. Misalnya ada lambang bendera, lambang apa gitu ya, itu masuk dalam umum. Misalnya kemudian yang kedua misalnya tentang pemerintahan, tentang organisasi, tentang misalnya apa ya, keuangan, kemudian juga di lembaga sosialnya misalnya, itu dikelompokkan. Nah, nanti surat-suratnya ya diberkaskan berdasarkan itu. Kalau kita sudah kesepakatan misalnya memang ada ilmunya untuk mengelompokkan, ya di mana tempat kalau kita kerja berarti mengelompokkannya berdasarkan itu. Sama seperti ilmu perpustakaan juga ada 00 umum, 100 filsafat, 200 agama. Semua buku tentang agama dikelompokkan di sana. Nah, surat juga seperti itu pemberkasannya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana mengelompokkan itu. Kalau di ilmu perpustakaan misalnya ada dikelompokkan, nanti ada istilahnya itu label ya. Nah, dilabeli gitu ya, label punggungnya. Nanti di atas, paling atas kelasnya. Yang kedua kalau ilmu perpustakaan ya, kalau kedua nanti nama pengarang. Kalau tiga, kalau misalnya Jalaluddin JAL, langsung bukunya misalnya pendidikan berarti P. Nah, di arsip juga ada seperti itu nanti ya. Mungkin ada minimal itu yang ditaruh di label itu, yang penomoran itu ya. Kalau di arsip kan ada kelasnya, nanti fungsinya itu dimasukkan di penomoran. Jadi kalau misalnya kita lembaga desa misalnya kan, buat surat namanya, surat itu ada yang biasa, ada yang rahasia misalnya, R misalnya rahasia, nomornya berapa ya, nomor biasanya setiap tahun ada perubahan itu nomor kan, nomor berapa, kemudian garis miring desa apa gitu ya, desa misalnya desa Muara 2 misalnya kan. Terus garis miring kelasnya, bulannya, baru tahun. Nah, itu bisa juga melihat dari situ. Atau nanti ada, kita lihat di sini di materi ini, apakah ada dikelompokkan, ada yang berdasarkan nama, berdasarkan kode, dan lain-lain. Nanti akan lihat secara sekilas saja ya, bagaimana sih sebenarnya memberkaskan surat gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin ya kalau di teori masih sulit sih bagaimana sih ini, tapi kalau kita sudah kerja biasanya ini Pak, dari dulu juga seperti ini, memberkaskan, mengelompokkan surat-suratnya misalnya kan, ya mengikuti saja kan. Nah, tapi kalau kita sudah mulai bisa dengan ini, dengan aturan, ya kita sarankan yang bagusnya seperti ini misalnya Pak, ini pemberkasannya seperti ini. Baik, itu ya, jadi sekilas terkait dengan pemberkasan atau rekod. Nah, ini masing-masing, maaf ini ya, mungkin dari awal kita juga belum saling menyapa satu-satu. Nanti kita ini aja ya, kita mungkin polanya diubah ya. Di pertemuan keempat ini ada satu materi, tinggal bacakan aja, nanti kita diskusikan bersama gitu ya. Jadi tidak Bapak saja gitu. Nah, masing-masing sudah sebagian sudah kerja ya. Ada yang sudah kerja ya. Kalau ketua kelas Pak Henden, Pak Henden sudah kerja juga ya. Ya, ya alhamdulillah ya. Artinya tentu kalau kita sudah kerja, tinggal kita menyamakan ini saja ya. Kalau memang justru malah di sini juga kita bisa memberikan ini Pak, kalau di tempat saya seperti ini misalnya memberikan. Nanti kita coba sama-sama kita akan lihat ya bagaimana proses pemberkasan di masing-masing tempat ya. Nah, ini mungkin kita lihat sekilas dulu ya pendahuluannya. Ini di materi ini itu ada 3 paragraf ya. Sebentar ya, ada ini belum Bapak kirim di grup ya itunya ya.
Ya sudah, ya dari sini aja berarti ya. Ya, di pendahuluan itu karena ini materinya pemberkasan rekod ya. Mungkin di paragraf pertama itu ini Bapak bacakan dulu saja ya. Nanti kita bergiliran. Paragraf 1 kita bahas, tapi memang dari tulisan itu ya baru kita diskusikan. Paragraf kedua nanti mungkin Bapak tunjuk salah satu, hanya membacakan saja. Ini paragraf pertama, rekod yang sudah digunakan akan disimpan di tempat penyimpanan rekod gitu ya. Jadi nanti ini di paragraf pertama itu rekod yang sudah disimpan yang sudah digunakan akan disimpan di tempat penyimpanan rekod. Nah, inilah mungkin nanti yang akan kita kenal dengan pemberkasan itu ya. Sudah selesai dari awal pemrosesan. Nah, nanti di pembelajaran yang ketiga itu penyimpanannya. Nah, kita akan bahas di sana ya. Kemudian biasanya dimasukkan ke dalam folder. Nah, itu kita sudah bisa membayangkan. Ya, kalau sudah selesai dipakai ya biasa langsung mungkin dikumpulkan dalam satu folder. Kalau kita di kantor mungkin sudah bermacam-macam ya. Ada yang kalau yang Bapak lihat yang baru di UIN itu lemari foldernya itu dia sudah model baru ya, kayak map gitu kan. Nanti tapi di atasnya kayak seperti gantungan baju gitu ya. Jadi berkasnya dimasukkan di situ, nanti di lemarinya itu tinggal digantungkan saja gitu. Jadi kayak berjejer kayak seperti gantung gitu, kayak gantungan baju gitu kan. Tapi satu bundel satu bundel satu bundel. Ada yang seperti itu, ada yang mungkin beda-beda ya. Sekarang zaman sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mendesain bagaimana folder itu dibuat. Kalau dulu kan cuma ditaruh di map yang agak besar dikit, mungkin dimasukkan di situ, dijejer nanti di lemari atau di rak ya. Nah, sekarang kalau kemarin Bapak lihat ada yang seperti itu. Jadi ada kayak seperti kunci. Kalau kita mungkin di kamar-kamar kayak di hotel itu kan ada gantungan, tapi nanti seperti kunci dimasukkan, diputar gini sudah gantung gitu kan. Nah, itu juga ada yang seperti itu ya. Ditaruh di dalam folder katanya. Kemudian selanjutnya folder dimasukkan ke filing ya, filing kabinet. Nah, ini filing kabinet. Ya mungkin bahasa-bahasa arsip ya, dikelompokkan ya. Sementara kegiatan memasukkan kertas ke filing kabinet disebut filing ya, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai pemberkasan atau penjajaran. Ya, artinya begitu ya, memberkaskan sudah digunakan, ditaruh dalam satu folder, dalam satu filing kabinet. Nah, memprosesnya itulah yang kita tadi artikan pemberkasan gitu ya. Ini masih konsep ya, jadi masih ini. Jadi itulah yang kita kenal dengan ya pemberkasan gitu ya, atau penjajaran. Ya, tadi kalau dia bentuknya seperti gantungan baju ya dijajarkan gitu. Kalau dia di rak bentuknya hanya tempatnya kotak-kotak misalnya itu ya dijajarkan gitu kan. Tapi penjajarannya sekali lagi kemungkinan nanti berdasarkan kelas yang sudah ada, yang sudah dibuat dengan kode-kode tertentu ya. Nah, kemudian pemberkasan pada umumnya dibagi menjadi tiga sistem, yaitu pemberkasan menurut abjad. Nah, ini berarti ini prosesnya. Nanti menurut abjad, non abjad, dan campuran. Nah, berarti abjad, yang tidak abjad kemungkinan nanti di materi ini kita seperti apa ya, kita akan lihat. Ada juga yang non abjad. Kemudian pada modul ini dibuat menjadi dua ialah pemberkasan menurut abjad dan non abjad ya. Jadi di materi ini ada dua aja, mungkin satu yang berabjad, dua yang tidak abjad mungkin ya. Nah, ini berarti pengkelasannya seperti itu, mengklasifikasinya ya. Nanti kita tinggal lihat seperti apa pemberkasan yang abjad dan non abjad. Jadi simpulan dari paragraf pertama itu, pertama
record yang sudah digunakan, lalu kita akan disimpan di dalam satu filing cabinet ya. Nah, penyimpanan itulah proses itu yang kita kenal dengan pemberkasan. Nah, nanti pemberkasannya dibagi. Kalau secara umum ada 3, boleh berabjad, non abjad, tapi juga ada campuran, tetapi dalam hal ini dibagi menjadi 2 saja ya, ada yang abjad dan ada yang non abjad. Nah, itu nanti kita akan coba lihat ya seperti apa. Nah, kalau di sekarang kan bisa saja ini ya, melihat ini kemungkinan ini Pak ada contohnya di apa, kalau di YouTube kan ada di tutorial-tutorial. Nah, itu bisa di ini ya, di contoh. Jadi orang sekarang kalau mau belajar itu tinggal kemauan kita ya, semuanya ada di internet ya, yang bisa kita manfaatkan sebagai menambah pengetahuan kita ya. Jadi pengalaman-pengalaman juga walaupun kita tidak secara langsung bisa melalui metode lain seperti itu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua mungkin karena di masing-masing juga kelihatan ya. Baik, itu yang pertama ya, paragraf pertama. Silakan kalau ada yang mau memberikan pendapat atau misalnya menyimpulkan lain, boleh ya, nanti silakan. Nah, jadi itu kesimpulan di awal, paragraf awal, bahwa apa tadi, benda yang atau rekod rekaman ataupun surat-surat yang sudah diproses taruh dalam filing kabinet. Menempatkan di dalam filing kabinet itu disebut sebagai pemberkasan atau penjajaran gitu ya. Nah, penjajaran nanti ada berabjad, ada yang tidak berabjad, abjad ataupun campuran. Nah, ada 3 macam ya. Yang ini 2. Nah, kalau yang ini sekalian ya, sebelum kita paragraf kedua, mungkin Bapak tanya yang kerja ada di kantor kearsipan siapa? Ada nggak? Ada, atau di lembaga siapa yang sudah bekerja? Mungkin dari dari ketua kelas dulu ya, Pak Enden ya, Pak Enden ya. Ini aktivitas apa? Pak Enden? Aktivitas di kerja ya? Atau gimana? Di mana itu? Kecamatan ya. Mungkin coba yang lain di mute dulu. Nanti satu ya, Pak Enden dulu. Di kecamatan ya. Oke. Kalau di kecamatan itu pemberkasannya gimana Pak? Di sana sudah berapa lama? Gak apa-apa ya, kita santai aja ya. 1 tahun ya. Di apa? Misalnya pernah di bagian persuratan nih Pak? Iya. Nah, kalau misalnya sudah dibuat, nah, ataupun yang diterima kan atau diantar, nah itu waktu mau memberkaskan, ini kan masukkan di berkasnya modelnya seperti apa Pak? Kalau saya tadi kan ada yang, kalau di UIN ada yang digantung seperti baju gitu ya, ada dijajarkan, jadi satu lemari itu ada 3 tingkat, nah ada 3 menggantung gitu kan, tapi ada kodenya gitu. Nah kalau di sana apa Pak? Di apa Pak? Hmm? 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 Belum ya? Iya, berkas-berkas ya mungkin sudah pakai ini dah, misalnya dikelompokkan, oh ini bagian yang umum, ini bagian yang organisasi, belum juga ya?
Sudah ya? Iya. Pas ya? Iya. Karena di eh, ya biasanya kan ada ini ya mungkin eh, ada pedoman ya dikasih kalau di biasanya di lembaga itu ada pedoman pengelompok atau misalnya standar SOP ya kalau bahasa kalau di kampus kan kalau di UIN itu ada SOP ada pedoman untuk apa pemberkasan suratnya mungkin ada ya Pak di ininya ya jadi ikut ini aja mungkin itu ya ya baik di lemari apa di rak Pak. Iya ya ya artinya kan memang kondisi ya ada mungkin kalau di desa mungkin ada juga mungkin di iya di tempat anu biasa kalau di kecamatan mungkin hmm, iya iya. Surat penting yang tidak boleh mungkin ya hanya bagian itu yang ini ya. Tapi yang kalau yang umum mungkin yang tidak surat biasa mungkin bisa seluruh pegawai bisa ini mungkin ya ya baik ya Pak Enden terima kasih. Eh, maaf nama memang betul Enden ya Pak ya Enden Mar ya ya Enden Munandar panggilannya Pak Enden ya. Ya, baik yang kedua, ini saya minta bantuan dari salah satu ya. Mungkin hanya membacakan saja karena kelihatan kan ya. Terus kita akan pahami bareng-bareng ininya. Mungkin dari Ibu apa nih? Mari Marinda ya? Marianda apa? Siapa nih? Jilbab kuning nih. Marlinda ya? Ya, Ibu Marlinda ya. Bener Marlinda ya. Tampil Bu itunya ya. Ini saya tampil kan. Mungkin coba paragraf kedua Ibu baca sekilas saja ya, terus kita bareng, terus saya coba pahami ya ininya apa maksudnya. Silakan Bu. Oh enggak, yang keduanya ya. Yang kedua Bu ya. Yang kedua. Tadi kan saya ya bertasan. Ya, ya, ya baik Ibu Marlinda ya. Nah, di paragraf itu kita bahas terkait dengan pengertian yang tadi karena pemberkasan tadi dibagi menjadi tiga gitu ya. Ada yang abjad, ada yang non abjad, kemudian campuran. Nah, di situ dijelaskan bahwa pemberkasan yang abjad katanya eh, berdasarkan alfabet ya A B C D. Nah, itu juga kita ini sekarang masih belum ini ya. Kalau harusnya memang ada gambar ininya gitu ya. Tapi ini kita lihat saja ininya apa. Kita seolah membayangkan oh berarti mungkin kemungkinan ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Kemudian kalau dia yang numerik apa yang non ini ya, non abjad
pemberkasan non abjad, pemberkasan bukan menurut abjad. Nah, jadi menurut lain seperti ya angka, numerik, kemudian geografi dan lain-lain ya. Jadi ini mudah-mudahan sudah bisa dipahami karena cuma dua ya. Berarti kalau dia abjad ya alfabet itu ya, A B C D gitu ya. Kalau dia yang non abjad berarti di luar situ ada angka, numerik ya. Bahkan non angka oni yang campuran ya. Campuran bisa angka, bisa juga alfabet. Tetapi ada juga yang dibuat tadi mungkin berdasarkan kronologis ya. Biasanya kalau di kemudian pihak apa ya, biasanya kalau yang mengkaji tentang peristiwa-peristiwa mungkin di kepolisian ya, mungkin suratannya ya dia buat misalnya oh ini laka lantas misalnya, oh ini kronologisnya berarti semua surat kemungkinan ya tentang kecelakaan lalu lintas, mungkin bisa juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya pembuatan pengelompokan itu asal sudah kesepakatan bersama ya, ada petunjuknya, ada manual, kalau bahasa kita ada manualnya gitu kan. Nah sudah berjalan ya di organisasi itu ya. Kalaupun tidak ya sederhana tadi ya cuman dikelompokkan berdasarkan itu. Kalau ada yang ini kemungkinan yang campuran tadi ada yang berdasarkan kronologis tadi ya seperti itu tadi ya. Misalnya mungkin di apa tadi peristiwa seperti itu ya. Jadi yang bahasa-bahasa yang umum kita kenal misalnya KDRT misalnya apa-apa gitu ya, semua berkas tentang itu, yaitu kesepakatan ataupun dari lembaganya ya. Ada yang di sini ini yang dimaksudkan apa nih yang apa di terakhir tadi ya, ada yang tua dan muda ini mungkin ada yang bisa ini ya apa nih kronologis dimasukkan ke sebuah folder lalu berbagai rekod yang ada di folder disusun berdasarkan kronologis ya, misalnya mulai tanggal termuda sampai ke tertua atau sebaliknya, yaitu tadi kemungkinan kalau dia ada pemberkasan surat tapi masih bersambung ya, nanti mungkin tanggal sekian terjadi kayak tadi misalnya laka lantas ada terjadi sampai kemungkinan diproses gitu ya, diproses ada kecelakaannya diproses tanggal sekian berikutnya, dan mungkin belum memudahkannya dijadikan satu saja tapi ini dibuat tanggal kronologis terjadinya misalnya kan ya, itu tinggal ini saja ya, tinggal nah, tadi kesepakatan dari lembaga. Dan yang terpenting itu sebenarnya kan gunanya pemberkasan ini untuk temu balik gitu kan, sama seperti di perpustakaan dia fungsi utamanya temu balik. Jadi mudah orang kalau tanya mana surat misalnya tentang akte kelahiran mungkin di kecamatan, oh dia sudah tahu itu apa temu baliknya kan cepat gitu kan, jadi kumpul atau temu baliknya itu menemukannya ya, menemukan kembali berkas yang diinginkan oleh pengguna itu atau oleh pimpinan ketika dia membutuhkan cepat. Nah sebenarnya di situ ya, mau dibuat berdasarkan abjad maupun non abjad, nanti tinggal di ini saja, di apa dipelajari mungkin ya, ini oh yang mudah sepertinya pakai abjad saja deh misalnya kan, mudah ya. Oh atau pakai kode atau pakai kronologis saja karena tempatnya ini terjadinya kalau surat satu ini sampai akhirnya gimana gitu prosesnya, masih membutuhkan proses, nah, berarti pakai kronologi. Jadi bebas sebenarnya ya. Nah, yang penting kuncinya tadi biar mudah untuk temu balik daripada kebutuhan semua ya, termasuk kita sendiri kalau kita butuh, nah, kita bisa langsung menemukannya. Nah, itu ya di paragraf yang ketiga. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ya di paragraf kedua itu terkait dengan model atau bagaimana proses
tadi ya filing ya, memfilekan atau menjajarkan itu ya. Ya, boleh pakai abjad, boleh tidak pakai abjad numerik ya, boleh juga pakai campuran kedua-duanya, jangan agar lebih mudah mungkin ya, lebih detail lagi. Oh ini ada abjadnya, ada juga angkanya. Baik, itu yang kedua ya. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Oke, baik, kita ini ya Pak siapa nih, Jaka ya, Jaka Purwanto ya, betul ya Pak ya? Saya ini kecil jadi kok foto. Betul ya Pak ya? Pak Jaka Purwanto ya? Halo? Ya, oke. Kebaca Pak ininya Pak ya. Coba yang paragraf 3 Pak. Hmm. Ya, yang ini ya. Rekod yang sudah hmm, inaktif ya. Hmm, 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 ya, 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 baik. Inilah yang dari awal mungkin pernah kita bahas ya, bahwa eh, rekod dengan arsip itu ada ya agak hampir sama ya, tapi sesungguhnya ya beda karena rekod itu masih berjalan ya. Ada rekod aktif, ada inaktif. Rekaman yang masih aktif masih digunakan terus sampai diberkaskan. Pada saat diberkaskan itu masih digunakan tapi namanya rekod inaktif ya. Jadi uh, dia sudah tidak dalam proses tapi disimpan. Nanti tunggu sampai jangka waktu berapa kebutuhannya gitu ya. Kemungkinan kalau saya contohkan misalnya kalau kita pegawai golongan 2A, 3A misalnya kan. Berarti itu masih kalau kita simpen itu masih inaktif ya. Kita simpen nanti karena satu saat itu kita ambil untuk digunakan syarat untuk naik ke 3B misalnya kan. Kalau pangkat di golongan pegawai ya. Berarti pada saat dia masih satu saat nih, ini 2 tahun sekali kan naiknya, misalnya kalau dia pegawai 4 tahun ya, kalau dia fungsional arsiparis, dosen, guru itu 2 tahun misalnya kan, berarti 2 tahun tuh masa jadwal masa retensi arsipnya, JRA-nya itu ya, 2 tahun masih kita anggap sebagai inaktif ya, inaktif. Tadinya kan aktif, waktu aktif dibuatkan diproses jadi SK. Nah, terus kita gunakan untuk diajukan di keuangan biar berubah gajinya misalnya kan. Terus kita simpen itunya tuh apa SK-nya taruh di filing kabinet. Nah, itulah kita masih sebut sebagai arsip inaktif ya. Ada masa waktunya. Tunggu waktu 2 tahun kita gunakan untuk naik pangkat ke 3B. Nah, setelah 2 tahun berarti kan syarat untuk naik pangkat ada 3B misalnya, ada 3A-nya dan lain-lain, misalnya ada DP3 kalau ini ya misalnya, atau yang lainnya misalnya SK pertama terakhir disebutkan semua sudah jadi SK yang 3B-nya, maka yang 3B jadi inaktif, disimpan ya. Waktu dalam proses masih aktif itu. Rekodnya ya, rekod aktif mau jadi SK, usulan dan lain jadi aktif, kemudian disimpan. Nah, yang 3A-nya, nah itu kan sudah kita jadi 2 pilihan.
apa mau kita buang ya atau kita arsipkan. Nah, gitu ya. Nah, itu dua pilihan itu yang nanti rekod yang inaktif tadi, yang 3A-nya tadi, mau kita buang enggak gitu kan? Oh, ternyata tidak ini karena alasannya. Ini alasan SK ini kan penting gitu kan? Karena untuk alasan kan kemarin ada pendidikan, ada budaya, ada atau arsip disimpannya seperti itu. Ini alasan karena memang nanti siapa tahu satu saat dibutuhkan. Kalau ditanya lagi nanti perlu butuh yang SK 3A-nya, nah, maka inilah disimpan sebagai arsip. Nah, itu sudah benar-benar jadi arsip itu karena tidak digunakan lagi ya. Satu saat saja. Nanti dua pilihan kan, mau dipilih, mau ditaruh di dalam, kalau di kampus itu namanya, kalau di perpustakaan namanya repository. Nah, kalau kita lihat di internet ada repository UIN Raden Patah ya, atau repository Universitas Sriwijaya. Nah, itu kumpulan skripsi-skripsi dan lain-lain ditaruh di sana ya. Karena sudah selesai kan. Tapi kalau arsip dia di depo arsip gitu ya, namanya depo arsip. Sama saja ya. Mungkin di kalau kita nasional, depo arsip kita ANRI ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, itulah semua kekayaan budaya, berkas-berkas daerah-daerah itu ada semua di arsip sana karena dia dianggap sebagai depo arsip. Nah, di kantor juga ada, nanti kita buat satu, katakanlah ini ada depo arsipnya, ada untuk kumpulan arsip ya. Nah itulah yang kita dua pengertian, ada repository atau depo arsip. Kita depo arsip ya, kita sudah punya nama yang sudah familiar, yang sudah orang tahu, oh ini depo arsip, berarti tempat penyimpanan arsip ini di satu sub atau satu staf, satu ini ya, satu tempat khusus untuk penyimpanan arsip yang sudah melalui proses aktif, inaktif, nah baru jadi arsip. Nah, seperti itu ya, ini konsepnya kan. Nah, nanti mungkin bisa memahami tadi yang Bapak contohkan secara sederhana tadi kan, ada kenaikan pangkat tadi kan, mana yang dikatakan arsip aktif, mana yang inaktif, kemudian mana yang benar-benar jadi inaktif yang dijadikan sebagai arsip. Itu ya. Jadi untuk yang paragraf ketiga itu kita memahami bahwa rekaman atau rekod atau surat ya yang sudah dimasukkan ke dalam filing kabinet, kemudian pada saat tiba masa jadwal retensi arsipnya ya 2 tahun mungkin ya. Kalau misalnya dalam naik pangkat itu misalnya kan ada berkasnya, bukan hanya SK-nya saja, nanti ada satu bundel misalnya ya, yang lain-lain. Yang lain-lain yang tidak dibutuhkan dimusnahkan saja gitu, dimusnahkan ya, dibuang biar tidak memenuhi tempat gitu kan. Tapi diambil yang pentingnya saja, yang SK-nya saja yang mau jadikan sebagai arsip untuk kemungkinan satu saat dibutuhkan lagi untuk keperluan kita ya. Siapa tahu mungkin pada saat kita menduduki jabatan tertentu suruh mengumpulkan SK dari awal sampai akhir kan, berarti harus kita simpen itu. Selebihnya kita buang juga tidak apa-apa ya. Atau zaman sekarang tinggal difilekan saja, musnahkan tapi difilekan ya. Nanti satu saat butuh di print lagi saja gitu kan. Ya itu ya. Terima kasih itu Pak Jaka Purwanto ya, Jaka Purwanto ya. Benar ya Pak ya, Jaka Purwanto Pak ya. Saya ini udah 46 itu udah plus 1 ya. Plus 1 harus pakai kacamata. Kalau kecil itu udah ngukur jaraknya. Kalau jauh, semakin jauh semakin kelihatan. Kita kan itu ya, umur 40 itu plus 1 kalau normal ya. 50 plus 2 pasti pakai kacamata. 60 plus 3 terus sampai habis ya, plus 3 sampai kita ini. Itu kalau yang min mungkin ada apa ya, misalnya ada sakit atau apa. Tapi kalau yang normal seperti itu ya. Jadi saya kalau mau baca yang kecil ya harus pakai kacamata gitu.
Baik, terima kasih Pak Jaka. Ya kita lanjut lagi ya sekilas-sekilas ini. Mungkin Ibu Reni ya, Ibu Reni. Nah itu di paragraf selanjutnya. Silakan Bu. Hmm. 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 Ya, ya baik. Terima kasih Ibu Reni ya. Um, jadi ini dalam penyimpanan di satu lembaga. Kalau misalnya kami di Win Radio Pata itu ada tinggal dua macam ya, ada sentralisasi atau desentralisasi. Kalau misalnya tadi Pak Enden kecamatan ya, ada desa-desa kan yang ini ya, apakah memang misalnya tinggal kesepakatannya disimpan tadi surat-suratnya semuanya dari desa harus mengirimkan tembusannya ke camat misalnya kan, berarti apapun yang ada di ini apa di keadaan di desa itu surat menyurat yang penting-penting misalnya kan camat juga mengetahui misalnya kan di kantor kecamatan. Nah kayak gitu juga di misalnya di organisasi ya, kalau di universitas ada fakultas-fakultas kan, ada yang lebih kecilnya. Nanti arsipnya ada yang disebar di 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 fakultas-fakultas atau jadi satu. Kalau di Win dan Patah itu dia karena sekarang sudah pakai e-office ya, jadi SIKD ya. Nanti sistem ada satu otomasi ya, otomasi arsip. Ini karena Bapak juga kebetulan ngajar otomasi arsip. Ada program arsip kemungkinan di daerah-daerah itu sudah dikasih dari ANRI ya, yang secara gratis itu. Nah, sistem otomasi itu, nah itu dia sistemnya sudah sentral ya. Jadi satu server ya karena sudah online ya. Jadi kalau dia rektor, dekan, rektor, wakil rektor, dekan, kemudian kaprodi, wakil dekan, kaprodi, baru ke dosen gitu, ke staf tendik misalnya gitu kan. Nah itu apa? Kalau dia buat suratnya sudah tersentralisasi jadi satu ya. Fakultas juga bisa melihat di universitas karena dia sudah langsung terkoneksi ya. Atau misalnya masih kalau dulu sebelum online, sebelum itu masih di fakultas-fakultas ya. Walaupun ini bukan melihat online tidak online-nya ya. Atau misalnya tidak online pun, manual pun ya bisa saja misalnya setiap aktivitas dikirim ke pusat karena memang kita nganutnya misalnya sentralisasi. Nah, ini tinggal kesepakatan saja ya dari lembaga. Karena intinya ya seperti itu ya. Kalau misalnya satu saat dibutuhkan orang yang pusat misalnya kalau kayak tadi kecamatan, kelurahan atau desa, RT, RW, RT gitu ya. Pada satu saat butuh juga bisa siapapun bisa mengaksesnya. Nah itu yang cara sentralisasi langsung dari pusat. Nah mungkin pemahaman sederhananya seperti itu ya. Tapi boleh ya kalau misalnya kondisi tidak bisa misalnya kalau kita di perusahaan kantor cabangnya jauh misalnya kan, ya sudah secara desentralisasi tetapi juga masih ada komunikasi dengan yang pusatnya gitu kan, karena anak cabangnya gitu ya. Jadi
Itu di paragraf yang ke 4 ya, itu menjelaskan bahwa semua rekod yang sudah disimpan ya, sudah sementara menunggu yang tadi, yang 2 tahun tadi kan. Kalau yang ini kan sementara menunggu jadwal retensi arsip, karena yang SK bisa tadi yang Bapak contohkan 2A tadi, 3A tadi 2 tahun kan. Nah itu boleh sentralisasi, boleh desentralisasi. Tapi kalau misalnya nanti sudah jadi arsip, ya di mana saja ya, desentralisasi pun tidak apa-apa ya, atau sentralisasi tidak apa-apa, karena itu penggunaannya belum tahu kapan gitu ya. Tapi kalau yang menunggu masa jadwal retensi arsip itu, dia 2 tahun itu pasti nanti digunakan gitu kan. Semasa 2 tahun itu bisa digunakan. Nah itu kalau Bapak contohkan di kenaikan pangkat ya. Nah kalau di desa misalnya ya, di desa atau di kecamatan, apa ya yang bisa dicontohkan ya? Mungkin ada yang bisa kasih pendapat ya, karena ini kan misalnya surat apa yang masih digunakan, ada masanya nanti, misalnya kita dibuat ya, satu saat dibuat lagi gitu, ada baru nanti habis untuk masa, ada diupdate yang baru. Nah yang lama itu yang akan jadikan nanti diarsipkan. Ada nggak yang bisa mencontohkan apa kira-kira? Kalau kita KTP sekarang seumur hidup ya. Kalau dulu kan SIM misalnya, mungkin masih SIM ya. SIM itu 5 tahun kan. Berarti kalau kita mau untuk 5 tahun berikut, berarti ini waktu kita proses pembuatan SIM itu dia katakan sebagai rekod aktif, ya kan? Karena diproses, nanti dites dulu kita, mata kita dites ya, untuk angka-angka itu, kesehatannya dites, kemudian mungkin kalau ada yang mau buat baru kan, ada yang suruh menjawab teori-teori dan konsep prakteknya, misalnya kan, praktek membuat SIM itu kan. Nah itu masih aktif ya, karena kita mau jadi SIM-nya kan, surat izin mengemudi ya. Nah kemudian begitu sudah jadi, nah itu ada masa waktunya 5 tahun kan. Nah itulah kita simpen, mungkin di foto ya, atau di fotokopi. Nah disimpan di file, ini si A ini 5 tahun harus memperpanjang. Kalau tidak memperpanjang, maka dia akan mati SIM-nya kan. Nah itu masa menunggu itu berkas di kantornya sudah disimpan juga, walaupun mungkin disimpan di kita ya, ininya SIM-nya kan simpan di kita, tapi ada dalam 5 tahun dia sudah tahu. Atau kalau sekarang kan disimpan di aplikasi ya, tapi tetap saja filenya ada. Nah masa menunggu itu, nah tinggal di mana nih naruhnya, mau pakai sentralisasi, desentralisasi, yang satu saat bisa dicek gitu kan. Nah habis 5 tahun buat SIM itu, buat yang baru lagi, berarti yang lama kan diambil malah ya, ditukar ya, kemudian dibuang, bahkan dimusnahkan ya, digunting. Kalau misalnya kita membuat kartu tabungan, penuh tabungan kita kan, tabungan bank kita penuh, nah itu yang lamanya masih dikasihkan di kita, tapi digunting kan. Nah itu maksudnya sudah dimusnahkan. Nah itu sudah inaktif, tidak dijadikan arsip ya, inaktif ya, karena sudah dibuang kan, karena sudah ada yang baru. Masa retensinya habis digunakan semasa dia masih belum penuh kan, sama SIM tadi semasa dia masih berlaku, atau misalnya yang 5 tahun itu kan baru dibuang, ditukar, dibuang ya, bahkan dibuang ya, tidak di asli. Sama seperti bikin paspor itu sudah 5 tahun, kalau sekarang berapa ya, 7 tahun nggak salah. Nah ada penambahan.
Itu yang lama dikasihkan di kita, digabungkan jadi satu, tapi digunting ya ininya ya. Nah, itu suruh dibuang mungkin ya, atau gimana ya. Tapi kita ini sebagai kenang-kenangan bahwa oh kita pernah ke Singapura, pernah ke Australia misalnya kan, berarti nah, tetapi intinya sudah bisa dimusnahkan saja gitu karena sudah ada yang baru. Nah, jadi itu ya apa di paragraf yang keempat ini ketika ada apa sambil menunggu tinggal pemberkasannya tadi sentralisasi, desentralisasi, ditempatkannya mungkin ya. Filing kabinetnya taruh di apa di kecamatan atau di desa. Kalau di desa berarti di kecamatan tidak ada berarti desentralisasi. Gitu saja ya untuk mungkin menyederhanakannya ya. Tapi kalau di desanya di camatnya juga ada terkonek misalnya kan, nah, sudah ini sentralisasi gitu kan. Sama seperti kami di Windrana Pata itu ada semua. Kalau membuka itu asal kita punya passwordnya bisa aktivitas sekampus itu kita bisa lihat ya di e-office itu. Oke, baik itu ya. Jadi ini yang apa sebagai pendahulu. Nah, jadi secara keseluruhan begitu ya, rekod ada di apa? Ada dalam pemberkasannya ada dua macam, ada yang aktif, ada inaktif. Jadi sebenarnya kita masih bolak-balik di konsep pertama ya. Ini tinggal bagaimana proses memberkaskannya. Ternyata ditaruh di filing kabinet, dijajarkan. Nah, yang dijajarkan itu yang masih inaktif ya. Nanti suatu saat dibutuhkan. Atau kemungkinan juga kalau kita memang masih belum ini ya, kadang semua berkas ya taruh saja kalau tempat kita luas gitu ya di ini ya. Tapi kalau yang memang sudah tahu nih ini kayak SIM tadi kan ada kita sudah bisa membedakan antara yang aktif inaktif karena ada masa itu ya. Nah, kalau selama ini kira-kira sudah model seperti itu nggak ya? Ada misalnya dikelompokkan, oh ini yang arsip yang memang ada masa jadwal retensinya, atau begitu sudah jadi langsung diberkaskan saja atau bagaimana ya? Selain di ini, coba ada yang di kantor apa? Antara temen ini ada yang di kantor apa? Ibu siapa ini? Ada yang kerja di mana? Coba. Ibu itu Siska ya? Ah ya Siska Yanti ya. Bu Siska di mana Bu? Siska Yanti. Suaranya? Bu Siska? Halo? Ibu, aktivitasnya apa? Belum ya? Kecamatan juga? Halo? Kecamatan ya? Nah, kalau di kecamatan itu yang rame apa kalau surat menyurat yang paling kalau akte lahir di mana? Capil ya? Capil, Pak. Tapi di kecamatan itu ada capilnya nggak? Oh, beda ya? Hah? Kalau bikin KTP di mana? Di kecamatan ya? Di Capil ya? Oh, berarti ada memang kalau di kabupaten ada beda ya catatan sipil ya. Nah, kalau di kecamatan biasanya Ibu di bagian apanya? Pelayanan umum itu dia ada apa ya? Surat-surat masuk gitu ya atau gimana?
Oh, ya, ya biasanya ini ya mau bikin sertifikat atau misalnya proses untuk melanjutkan ke sertifikat ya. Gimana? Oh, ada bentar ya. Iya, artinya eh, biasanya kan kalau kita mau bikin sertifikat tanah juga kan di pertanahan ya. Berarti memang melalui RT, RW, mungkin ya desa atau kelurahan, baru kecamat, baru pengantar itu diteruskan ke pertanahan itu ya. Berarti kalau dari eh, apa dari RW berarti dari kelurahan ya. Kelurahan mengusulkan di kecamatan begitu ya untuk dilanjutkan Iya, Pak. berikutnya atau gimana? Ya, kadang-kadang kita seperti itu ya. Ini kan yang jadi persoalan itu persoalan yang sangat rumit di kita ini juga terkait dengan pertanahan ya. Kalau di Palembang itu eh, ada yang tumpang tindih ya. Masih mending misalnya sertifikat, sertifikat dengan sertifikat. Ada yang kalau misalnya masih notaris, nah itu Bapak sudah apa ya, pernah ada bukan ada pengalaman, ada pengalaman di keluarga juga gitu. Jadi jual beli tanah, ternyata notaris itu fungsinya itu hanya seperti ini saja, seperti apa? Seperti kwitansi gitu ya. Kalau tidak dia ada masalah, dia hanya sebagai surat ia mencatatkan gitu kan, tapi tidak menjadi kuat gitu kan. Makanya notaris mungkin lebih kuat di kecamatan gitu. Bahkan kalau Bapak bilang ya antara notaris dengan RT itu kuatlah Pak RT gitu. Kalau Pak RT tahu dia ini Pak tanahnya di sini. Itu rumah tanah yang sepetak itu punya si A, punya bahkan tidak sampai dia nggak tahu. Jadi kadang-kadang makanya yang paling rendah itu maksudnya yang paling pertama kali kalau kita ada masalah tentang pertanahan dengan Pak RT dulu aja. Pak RT bener dah ini tanahnya ini nih. Kalau kita udah meloncat ya, meloncat ada itu keluarga jadi berurusan mungkin langsung meloncat ke notaris. Notaris langsung ke sudah jadi notaris ternyata bertumpuk ininya ya apa suratnya itu ternyata oh ini apa ada double gitunya kan. Diselidik-selidik oh ternyata ini maaf misalnya oh ini istri keduanya katanya yang jualnya gitu jadinya kasus kan kasus karena dia mungkin orang yang berduit gitu ya akhirnya berbagi-bagi sama-sama menghak gitu kan. Bah, akhirnya ya itu susah yang urusannya ke notaris tanpa lagi berurusan dengan Pak RT. Nah kadang-kadang waktu ditanya ini Pak RT-nya enggak dia enggak ini ke kami katanya kan. Nah itu jadi kadang-kadang hal yang sederhana ya Pak RT itu lebih ini lagi gitu ya kita kita anggap mungkin dalam strukturnya paling ini ya tetapi kalau urusan dia biasanya lebih tahu ya karena memang warganya kan oh ini tanah si A ini sendiri jadi itu kadang-kadang hal yang sederhana itu selesaikan dulu kita di Pak RT-nya Pak RT sudah di Pak RW-nya baru ke lurahnya ke camatnya baru ke pertanahannya mungkin itu ya baru dilihat di sistem apakah memang punya siapa itu ininya ya. Nah, jadi sejauh itu ya ini kalau kita memang mau berurusan, maka di kantor kecamatan ya tentu itu yang ini ya penting ini istilahnya kan karena dari kelurahan tadi, kelurahan atau desa ya dalam rangka jadi tinggal bertingkat saja ya Pak RW kalau mau urusan mana surat RT-nya gitu kan. Lurah mana surat RW-nya mungkin ya. Ke camat mana surat lurahnya. Nanti di pertanahan mana dari camatnya. Mungkinan begitu ya. Kalau kita ikuti alur prosedurnya, mudah-mudahan sih tidak ada ini ya, tidak ada persoalan lagi kan. Yang biasanya itu ya tadi itu yang seperti Bapak sampaikan, meloncat saja. Langsung ketemu dengan yang pemiliknya, mungkin dengan langsung saja ke notaris gitu kan tanpa melihat di lingkungan sekitar. Nah itu ya. Karena masalah sepertinya ya masalah pertanahan ini menjadi persoalan yang sangat itu apa rumit ya kalau kita berurusan ya. Nah ini kadang-kadang itu yang perlu berhati-hati ya. Lebih baik ini apa ditelusur saja dari awal. Jangan sampai
jadi persoalan kan nanti di kemudian harinya kan. Nah, baik ya, itu ini saja. Terima kasih tadi Bu Siska ya. Siska. Kita lanjut ya, metode pemberkasan. Mungkin sekilas-sekilas saja ya. Ini karena ini kegiatan belajar 1 ya, ada 3 kegiatan pembelajaran. Nah, ini juga mungkin sekilas ya, Bapak ini aja lah ya, sekilas ini. Yang kegiatan belajar 1, pemberkasan menurut abjad artinya pemberkasan rekod menurut prakarsa yang berlaku di sebuah negara. Jadi di sini disebutkan bahwa tidak semua negara menggunakan huruf Latin seperti Indonesia. Ada negara yang menggunakan huruf Sirilik Rusia ya. Rusia, bahasa Arab, Timur Tengah ya. Ada huruf di Thailand, kemudian ada bahasa aksara Cina. Ya. Jadi metode pemberkasannya ini. Jadi yang pertama kita lihat dari berbagai negara ya. Kalau kita Indonesia alfabet ya. Di Inggris juga ya alfabet ya, masih A. Walaupun ini ya walaupun penyebutannya beda, angkanya masih hurufnya masih seperti kita. Nah, yang sudah berubah itu kalau kita sudah berubah ke negeri Cina misalnya kan, negeri Arab ya. Timur Tengah di Arab ya, Rusia mungkin bahasanya sudah pakai huruf Latin. Di Thailand juga mungkin pakai ada huruf ini ya, huruf-huruf yang berbeda dengan alfabet gitu kan, dan kita ABC itu kan. Nah, ada sebagian yang membuat metode huruf abjad itu dikembalikan kepada yang negara ininya kan, negara bahasa hurufnya, bahasa ininya kan. Kemungkinan kalau di bahasa Jawa juga dulu kan, bahasa Jawa itu ada huruf Jawa ya, Hanacaraka itu yang pakai huruf itu mungkin masa zaman kerajaan dulu, Majapahit atau apa, belum pakai bahasa Indonesia. Ya berarti bahasanya pakai bahasa Palawa itu dalam pengarsipannya kemungkinan ya, karena mengikut dari negaranya. Jadi itu ya, yang pertama dalam metode pemberkasan rekod yang abjad dikembalikan yang alfabetnya sesuai dengan negaranya ya, huruf-huruf yang ada di negaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, badan korporasi menciptakan dan menerima rekod sebagai bagian kegiatan ya. Baik rekod yang diciptakan maupun rekod yang diterima harus disusun dan disimpan untuk temu balik ini sebenarnya, temu baik ini kalau bahasanya temu balik ya. Kemudian digunakan oleh pemakai. Penyimpanan ini memerlukan sebuah sistem tersendiri. Untuk menyusun rekod, pembaca memerlukan sistem pemberkasan yang artinya yang tersendiri ya. Untuk menyusun rekod, pembaca memerlukan sistem pemberkasan yang artinya penyusunan rekod secara sistematis serta logis yang menggunakan angka, huruf, kemudian dikombinasi angka dan huruf untuk identifikasi rekod. Ya, ini untuk badan korporasi ya, lembaga ya. Kadang-kadang ya, kalau apalagi misalnya sudah jadi sebuah sistem ya, untuk nomor panggil, nah itu biasanya gitu ya, untuk nomor panggil berkas supaya penggunanya mudah menemukan, ini kan untuk temu baliknya ya, maka digunakan dengan sistem tertentu. Sama seperti kalau sekarang sudah dibuat ini ya, kalau sekarang sudah dibuat barcode, arsip juga ada barcode ya, tanda tangan barcode. Jadi kalau di perpustakaan juga seperti itu, misalnya
nomor panggilnya. Kalau di perpustakaan misalnya yang Bapak ini aja ya. Misalnya kita mau buku tentang sejarah, misalnya pendidikan Islam misalnya gitu kan. Tapi di situ ada kode waktu kita membuat menginput data, itu ada kode untuk nomor panggil namanya. Maka nomor panggil biasanya dibuat ini ya, karena misalnya kalau di perpustakaan ada buku, ada jurnal, ada skripsi, ada apa. Kalau dia buku, di depannya dibuat B misalnya. B, karena misalnya kita akan buat buku itu kira-kira nanti jumlahnya akan 10.000. Maka biar barcode-nya itu sama posisinya, misalnya ada kalau 10.000 nolnya 1, 10.000 nolnya 4 ya. Nah, jadi 1 nolnya 4. Berarti 4 angka ditambah kode bukunya. Kalau di ini Bapak contohkan perpustakaan dulu ya. B, misalnya buku, ya ini semuanya tentang buku misalnya kan. Ini waktu input buku ini buku yang ke-10 misalnya, berarti 0 0 0 1 0. Nah, 10 gitu ya. Jadi nanti dari nomor 1 pun ya barcode-nya sama seperti ini. Nanti sampai 10.000 itu sama. Jadi kalau kita tulisnya B1, nah berarti kan cuma kecil jadi barcode-nya kan. Nah, kadang kita membuat seperti itu, membuat kodenya itu untuk nomor panggilnya. Jadi nanti waktu kita panggil pakai scan barcode, klik scan barcode 00010 B 0010 langsung menelusur ke buku pendidikan Islam misalnya gitu ya. Jadi beda dengan labelnya nanti nomor panggil itu barcode. Nah, nanti di surat juga seperti itu. Kalau kita mau buat kodenya, nah nanti kode ini jadikan sebuah barcode misalnya, nanti barcode-nya sama. Nah, jadi begitu ya, dibuat dalam di badan koordinasi di satu lembaga, ya mungkin kesepakatan ya. Oh, ini surat misalnya organisasi O, nomor panggilnya nanti O 000 berapa misalnya gitu ya. Bukan kelasnya ya, nanti klasifikasi lain lagi itu. Nanti ada nomor panggil. Nah, itu yang nomor panggil itu kalau kita dibuat aplikasi, nah nanti itulah yang dijadikan barcode ya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah program otomasi kearsipan SIKD itu sudah sistem barcode ya, sudah bisa kalau sekarang kan di sistemnya mungkin dimasukkan yang angka itu jadi barcode. Jadi kalau misalnya nama orang pun jadi barcode, tanda tangan pun ya jadi barcode. Bahkan kalau kita di bank, ada aplikasi bank misalnya ya semua bank ya. Misalnya nih Bapak di mana, di Sumsel misalnya ya, Bank Sumsel. Kalau kita buka ini misalnya ya. Nah, itu di bawahnya itu misalnya ini Bapak coba ya. Ya untuk ini aja ya. Ada nggak kira-kira? Nah, di bawah itu sudah ada kiris ya. Nah, jadi kalau sekarang kalau kita mau belanja beli keramik misalnya kan 10 bungkus 10 pak 10 dus misalnya. Harganya misalnya 2 juta. Nah, tinggal diklik yang kiris itu di barcode. Nah, asal ada ininya ya di kalau misalnya di mana, di sini di Mitra Bangunan misalnya gitu ya. Nah, itu dia sudah nyiapkan ini ya, nyiapkan Pak bayarnya pakai apa, Pak, kiris saja gitu. Nah, itu sebenarnya kode ya, kode memudahkan untuk pembayaran gitu kan. Jadi
Sekarang itu kalau di bank-bank semuanya pakai mobile ya, mobile BNI, BRI, Bank Sumsel, bank semuanya pakai pakai mobile itu, dan itu memanfaatkan yang kode yang QRIS itu ya. Nah, menyurat juga seperti itu. Bahkan tanda tangan sekarang pun sudah itu ya. Dulu masih kalau kita ada surat kartu keluarga misalnya legalisir gitu ya. Sekarang kayaknya legalisir sudah tidak ada ini lagi ya, asal dibuat apa di filenya berwarna, ada capnya di situ, kemudian ada tanda tangannya, bahkan tanda tangan yang bentuknya barcode, itu sudah sah itu ya, sudah jadi orang sudah tidak lagi mengecek asli tidak asli itu, sudah pakai sistem sekarang ya. Oh, diklik saja ini KTP si A, oh masuk nggak di sini, kalau dari sistem itu sudah kelihatan tanpa melihat harus nyari-nyari. Kalau dulu kan pakai ini ya, pakai pakai dilegalisir dulu gitu kan. Nah, sekarang sepertinya legalisir itu sudah mulai sudah mulai tidak ada lagi ya, diganti dengan sudah ada file aja gitu ya, file yang aslinya dicetak. Kalau dulu orang tua kita zaman dulu tanda tangan pun ya dulu pakai jempol ya, cap jempol katanya, zaman dulu ada begitu ya. Karena di jempol ini kita tidak bisa ini ya, kalau dalam ilmu forensik di kepolisian itu sudah nama orang itu sudah ada ini ya, masing-masing kan beda-beda. Ya, itu ya. Jadi pada badan korporasi dibuat kode-kode khusus yang memudahkan untuk temu balik informasi. Oke, baik, selanjutnya. Dewasa ini terdapat sistem pemberkasan rekod, yaitu abjad, numerik, ini dan ya, geografi, klasifikasi, kronologis, warna, alfanumerik, campuran, dua sistem atau lebih. Ya, jadi itu pengembangan tadi ya. Jadi yang abjad, non abjad, dan campuran itu dipecah saja gitu ya. Maksudnya, oh ini abjad, ini numerik gitu ya, ini angka numerik. Kalau di sini satu yang pertama abjad ya, kemudian numerik, nah itu yang non abjad kan, geografi. Nah, geografi ini mungkinan ini ya wilayah ya, wilayah ya, bisa saja mungkin kalau tadi di kecamatan, oh ini berkas desa, misalnya salah satu desa misalnya Tegal Rejo misalnya, atau apa gitu ya, nanti berdasarkan geografi saja. Klasifikasi tadi jelas, kalau dalam sistem pengarsipan ya harusnya pakai klasifikasi ya, karena kalau diklasifikasi biasanya umum, organisasi, keuangan gitu. Nah, itu yang ini ya, yang biasanya. Kalau di Kemenak dia mengkelasnya itu dikasih tanda, kalau umum berarti KU gitu ya. Kalau dia kepegawaian KP 01.7 misalnya gitu kan. Nanti 01 itu dibagi lagi, ada kesejahteraan, ada gaji, ada apa gitu ya. Nanti ada lagi organisasi ya, ada apa. Nah, itu dia sebenarnya secara umum kalau kelas itu dibagi jadi dua. Ada yang umum, pemerintah umum, ada yang agama, departemen agama ya. Untuk departemen agama itu kalau kita lihat suratnya sama seperti kami di UIN Raden Patah, itu dia penomorannya pakai departemen agama. Jadi kalau kita ada buat surat, misalnya begini, biasa, suratnya biasa ya, nomornya bulan Juni nomornya 54 B strip 54, terus garis miring organisasinya UIN itu misalnya UIN yang di Indonesia ini UIN yang ke-9, berarti UN.9. Oh, berarti ini Indonesia sudah tahu surat ini punya UIN Raden Patah. Kalau UIN yang paling tua UIN Sarip misalnya 0 UN 1, nanti Jogja 2 misalnya. Nah, kalau dia terus garis miring
Baru Romawi ada V berapa gitu ya. Menandakan mungkin ini bagian apa ya, wilayah. Baru garis miring. Nah, di sinilah yang masuk kelas. Misalnya surat ini tentang kepegawaian, KP 07.2 misalnya. Oh, ini naik pangkat. Nah, baru garis miring bulan. Sekarang bulan 5 misalnya 05. Baru garis miring tahunnya 2024. Nah, dari situ bahkan kalau kita misalnya mau dijadikan apa ya, nomor panggil untuk barcode ya bisa saja ya, asal di sistemnya dibuat seperti itu. Nah, itu ini ya berarti di kelas, berdasarkan kelas. Nah, Win pakai kelas. Kalau di kelurahan misalnya atau di kecamatan, nah, coba yang kecamatan ada yang punya nomor camat enggak? Nomor tadi Pak Ketua kelas ada di sekitar situ, di sekitar apa, ada nggak nomor surat misalnya atau apa? Atau yang lain yang megang memang surat dari nomornya seperti apa? Kalau yang Bapak tadi kan di Win itu kan seperti itu ya, karena dia ada. Ada Pak Ketua ya? Ketua kelas ya? Pak Enden ya? Gimana Pak Enden? Nomornya gimana? Bacakan nomornya ya. Nomor titik dua. Ya. Apa dulu? Ya. Apa itu? Tulisannya gimana? Dibaca aja. B. Enggak. Ada nomor? Ada nomor nggak? Ada nomor nggak? Ada nomor nomor surat? Ada. Nah, coba kalau ada ya. Jadi cuma dibacakan aja. Kita pengen lihat pakai sistemnya seperti apa. Nah, jadi baik ya sambil mencari, mungkin di yang lain juga kalau ada punya nomor ya nanti kita bandingkan dia kodenya ini berdasarkan apa gitu ya. Nanti kita lihat ini. Kalau Pak Jaka di mana aktivitas? Tadi yang Ibu Siska tadi di mana? Desa ya? Ada nggak nomor desa Pak? Nomornya aja. Ada ya Pak Enden ya? Coba kita lihat dua itu bedanya di mana yang dua ya? Apa? Nomor berat tulisannya ada kode rahasia, ada maksudnya ada B strip itu apa langsung? Ah, enggak. Ya. Ah, ah. Kalau dibacakan gimana Pak? Coba Pak. Titik dua. Coba nomor titik dua. Hmm. Ya. Nomor ini sebutkan nomornya Pak. Nah, misalnya wilayah juga disebutkan aja. Nomor gimana? Hmm. Garis. Oh, berarti cuma berapa kotak itu? Empat ya. Pertama nomornya, kedua ya, terus wilayah ya. Kode surat keluar tulisannya gimana? Ya, berarti misalnya ditulis di situ berapa tulisan? Tulis angkanya berapa? Satu ya. Ya, 01 garis miring. Ya, garis miring.
kecamatan apa, Bapak? Oh ya, ya berarti wilayah ya. Baru garis miring. Oh ya, bulan tidak ada ya? Ya berarti itu berarti ada kode wilayah, orang sudah tahu berarti sudah Prabu Muli Selatan ya, Prabu Muli Selatan. Ya baik, apa? Ya itu kan ini ya, apa berarti umum ya? Karena dia penamurannya tadi langsung 300 ya gitu ya. Kalau yang kalau yang Bapak tadi kan ada karena dia Kemenak Agama itu ada KPKP gitu kan. Jadi beda di situ tapi sama aja. Ya, itu sudah sesuai dengan pedoman juga kan. Ya, terima kasih Pak Endan. Mungkin satu lagi ya dari Pak tadi, Pak Jaka tadi katanya ada ya. Kalau di kelurahan apa, Pak? Hmm. 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 Ya, tahun ya. Berarti ada lima kotak ya? Ya. Ya, itu berarti kan sudah di kelasnya tadi yang ada yang berapa tadi di ini ya di bahkan ada kode wilayahnya dan yang lain. Ya itu memang ini ya apa eh ada minimal ya, minimal di situ sudah menyebutkan nomor, kemudian dengan kode wilayah dengan tahun aja sudah cukup sebenarnya ya. Ada yang lebih lengkap lagi, mungkin kan beda-beda ya. Tapi intinya kita sudah pegawai di sana sudah tahu, oh ini eh, nomor keluar, sudah masuk, kemudian kode nanti dikelompokkan di kelompok mana nih 300 mungkin tentang pertanahan atau tentang misalnya akte lahir ya. Nah, itu sudah ada ininya masing-masing. Ya, baik ya. Itu yang kelas mungkin ya, berdasarkan kelas ya. Kalau kronologis ini kita yang belum ini ya. Itu tadi paling-paling kita eh, kita lihat di apa kalau Bapak memahami tadi mungkin di tadi ya di bidang-bidang kepolisian mungkin tadi ya ada misalnya terkait dengan surat menyurat kasus misalnya apa misalnya kasus narkoba misalnya kan atau misalnya kasus apa illegal logging misalnya atau apa ya gitu dibuat kronologisnya dan kemungkinan nomornya ada beda ya. Ya, baik itu yang ini ya metode berdasarkan kelas ya geografi tadi bidang wilayah mungkin ya. Selanjutnya ini Bapak bacakan di sistem apa di paragraf yang keempat. Sistem abjad merupakan suatu sistem pemberkasan yang mengatur rekod secara abjad. Ya, kita sudah ini tadi ya. Kata demi kata, huruf demi huruf atau unit demi unit ya dalam sistem pemberkasan menurut abjad terdapat tiga jenis macam yaitu primer yang digunakan yaitu menurut abjad nama, subjek, dan geografis. Dalam prakteknya, pemberkasan menurut abjad geografi dimasukkan sebagai kelompok tersendiri karena nama geografi berada dengan nama berbeda dengan nama orang. Serta adanya pemberkasan abjad geografi langsung dan tidak langsung. Padahal menurut abjad tidak lazim ada pemberkasan tidak langsung. Pemberkasan menurut abjad merupakan pemberkasan yang langsung. Ya, tadi di atas juga ada yang memberikan apa kode warna gitu ya. Ada nama kemudian sama seperti misalnya di perpustakaan ada ya sudah kelasnya dibuat misalnya di 9 kelas itu wah biar memudahkan lagi dibuatlah misalnya nomor 300 ini warnanya kombinasi atau misalnya warna merah atau warna apa itu silakan saja ya untuk
memudahkan sebenarnya tadi Bapak sampaikan untuk memudahkan temu balik gitu kan. Nah, di dalam prakteknya ya, tentu disesuaikan dengan di daerahnya ya, di lembaganya gitu kan. Jadi kita tinggal kebijakan dari masing-masing pimpinan. Baik, itu ini ya sebagai pendahuluan metode pemberkasan ya. Kemudian selanjutnya kita ini ya sekilas-sekilas saja ini penyusunan berdasarkan nama. Tadi kita sudah dari awal sudah sampaikan ya penyusunan berdasarkan nama ini Bapak. Mungkin ini aja ya, ini paragraf pertama ini silakan ada dibantuan ya satu orang lah ya untuk membacakan, nanti kita coba anukan bersama. Ibu siapa nih ya? Dan Ibu Hana ya, Hana Apriani ya. Ada Bu? Ya itu kita lihat penyusunan berdasarkan nama ini Bu ya. Jadi kita sudah mulai coba masuk ke ininya apa? Penyusunan berdasarkan nama. Silakan Bu. Aktivitas, yuk sebelum aktivitas apa Bu? Oh, camat juga ya, rata-rata banyak di kecamatan ya. Alhamdulillah ya. Memang sesuai itu ya apa dengan bidang kearsipan kan. Ya silakan Bu, ada penyusunan berdasarkan nama ya. Mungkin sekilas di ini aja. Penyusunan menurut nama. Ya, itu ini ya. Terkait dengan penyusunan menurut abjad. Ini Bapak belum anu ya, kalau kemarin sih di UIN itu dia dikelompokkan berdasarkan klasifikasi gitu ya, bukan abjad gitu ya. Kalau klasifikasi dia berdasarkan kayak tadi KP, kepegawaian. Semua yang KP kalau karena dia agama ya, kepegawaian. Nanti KP itu ada KP1, KP2, KP3, KP04, KP05. Dia KP01 misalnya tentang kesejahteraan, KP02 misalnya tentang pemberian hadiah ya, misalnya, atau apa gitu ya, sampai nanti satu rak itu semuanya KP gitu kan, KP semua, kepegawaian semua, tapi ada 01, 02, 03. Nah, kalau dia yang abjad, nah ini yang mungkin ini kan rata-rata di organisasinya ya ada nggak yang sudah menggunakan ya? Karena kalau melihat dari pengertian itu, misalnya kemungkinan ada suratnya atau berdasarkan namanya di huruf pertamanya A mungkin ya, nanti dikelompokkan di A gitu kan. Tapi karena di arsip sebenarnya yang idealnya yang harusnya itu kelompok metode pemberkasannya berdasarkan klasifikasi saja gitu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan boleh pakai yang berdasarkan abjad. Cuman persoalannya harus ada aturan dulu. Kalau misalnya di satu lembaga mau kita buat berdasarkan abjad, maka dia harus pimpinan ataupun di situ ya di organisasi harus membuat manual kalau bahasa kita tuh ada SOP-nya lah ya, standar operasional prosedurnya. Begini cara penyusunan surat menurut abjad. Kalau A misalnya huruf nama misalnya surat yang dibuat mungkin huruf pertamanya A misalnya gitu. Jadi kalau tidak ada manualnya, nah itu yang nanti jadi persoalan ya.
Tapi kalau dia kelas itu sudah baku ya, di mana-mana sudah gunakan. Kelas ada dua, kelas umum dan kelas uh, agama. Nah, tadi yang di kecamatan adalah itu dia sudah berdasarkan kelas itu, tidak berdasarkan uh, uh, apa namanya abjad. Tapi kemungkinan waktu menyusun ininya ya, kalau itu kan mengkelaskan dimasukkan di nomor persuratan ya, mungkin saja. Nah, mungkin Bapak pengen tanya di semua yang ini apa, ada nggak di kantornya yang menggunakan metode pemberkasannya pakai abjad atau misalnya pakai kode. Waktu ngambil surat, saya tahunya Pak ini ada kode ini, kode 0 berapa, ini saya sudah tahu kalau ada orang mau nyari ketemu suratnya, atau berdasarkan apa. Mungkin silakan kalau ada yang ini apa, menjelaskan bagaimana menemu balik suratnya. Ini kan kalau biasanya yang praktek langsung ke lembaganya itu yang ini kan. Kalau mau cari surat tentang sertifikat tanah misalnya kan. Nah, itu mencarinya berdasarkan apa? Ada yang bisa menjelaskan? Satu orang. Silakan. Ya. Biasanya bagaimana? Mana tadi yang dari Ibu yang baca tadi siapa? Ibu Hana ya? Hana gimana? Di sana gimana? Kalau kita mau ngambil, ada orang pimpinan misalnya, Bu Hana, bisa ada surat tentang sertifikat tanah di mana dikelompokkannya misalnya ya? Atau gimana itu? Atau Bu Hana di sana di bagian apanya? Oh, keuangan ya. Tapi kan walaupun keuangan pasti ada beranuan dengan bersentuhan dengan surat menyurat ya. Nah kalau nanya misalnya kalau bagian keuangan tahun ya, berdasarkan tahun dulu mungkin ya. Oh, ini tahun berapa dibuatnya mungkin ya. Atau kalau mau nyari keuangan tentang gaji misalnya, nah suratnya kemana itu? Gimana caranya? Tapi dikumpulkan di bagian gimana? Jenis sama tahun aja ya. Oh ya, berarti kan yang sering ini ya. Berarti itu kalau mau kita kelompokkan ke mana itu ya? Apa ke bagian, kan ada yang kronologis, ada yang apa tadi? Yang ada 5 tadi. Ya kalau keuangan biasanya yang sering ya, gaji mungkin ya. Sudah gaji apa lagi Bu? Laporan keuangan di terakhir itu ya, untuk neraca ini laporan keuangan. Mungkin kalau apa? Kalau di keuangan sendiri ada berapa itu? Untuk suratnya ada berapa folder lah gitu kalau bahasa kelompok gaji, kelompok apa lagi? Gaji, kalau gaji itu lah ya. Oh, SPJ ya. SPJ itu yang ya, kalau misalnya kita mau SPPD ya, kalau bahasa ini kan surat perjalanan kan keuangan, larinya ke pasti ke keuangan ya. Nanti dikelompokkan ini SPPD siapa pimpinan yang mau keluar gitu ya. Nanti ini ya SPPD. SPPD kemungkinan kalau dia sudah berkat, kan ada berkas-berkas laporan itu ya, laporan-laporan kegiatannya ya. Atau melengkap langsung di SPPD sama laporan kegiatan, misalnya ada kwitansi perjalanannya, kwitansi apa gitu kan. Nah itu gabung di kelompok mana Bu? SPPD itulah ya, gabung di SPPD ya. SPPD gabung selengkap
dalam perjalanan itu ya, ada biasanya kalau dalam perjalanan hanya penginapan, jalan, kemudian uang makan mungkin ya, uang apa, transport di lokasi ya, lokasi. Ya, eh, eh, tapi tembusannya diserahkan mungkin di bagian yang umum juga yang nyimpennya ya. Tapi di keuangannya juga nyimpen ya, karena kalau yang butuh bagian itu saja tadi kan, gaji, bagian SPPD, kemungkinan bagian apalagi kalau mau aktivitas yang berkaitan dengan keuangan kan biasanya kalau ada apa sarpras ke situ nggak larinya? Sarana dan prasarana kalau ada mau beli-beli apa kan pasti ke keuangan ya. Ada masuk ya. Ya. Ya, yang jelas begitu orang butuh nemu balikan suratnya cepat gitu ketahui di kelompokannya ya. Nah, kita bebas mau pakai yang berdasarkan kronologis, berdasarkan apa tadi geografis, berdasarkan abjad, numerik, bahkan klasifikasi gitu ya. Ya baik, terima kasih ya Ibu ini apa Hana ya. Oke, selanjutnya nih dalam pengabjadan ada Anda sering menemukan istilah apa nih? Order of entry gitu ya. Artinya unit yang pertama merupakan dasar penjajaran atau pengabjadan. Ya, ini tinggal kesepakatan mungkin ya kalau di ilmu perpustakaan itu kalau dalam menemukan balik informasi itu ada 3 macam ya. Satu berdasarkan judul karena dia ini ya, karena dia buku ya judul. Nah, berarti kalau dia judulnya apa gitu kan, bahkan di label itu ditulis judul pertamanya kalau dia pendidikan P gitu kan. Kedua pengarang karena dia memang nulis ya, berarti pengarang biasanya ditulis 3 huruf JAL, Jalaluddin misalnya Jal, pengarang. Yang ketiga objek itu yang berdasarkan alternatif lain gitu ya. Jadi mungkin nanti Bapak contohkan dulu yang perpustakaan. Jadi dalam menemukan itu ada 3 macam. Nanti kalau di arsip kita lihat seperti apa ya. Jadi kalau ada orang mau nanya masuk, Bapak pikir hampir sama juga dengan surat ya. Pasti pertama itu di judul surat, judul ininya ya, judul jenis suratnya itu kan. Kalau buku kan kalau ada orang, nah itu nanti bisa diaplikasikan dalam, bukan hanya dalam, kalau di buku, kalau di perpustakaan katalog ya. Kalau di itu sama orangnya juga bisa dipraktekkan. Ini misalnya Bapak contohkan ilmu perpustakaan ya. Kalau ada orang masuk, itu dia pertanyaan pertama pasti dia nanya buku apa, mau cari apa Pak gitu kan. Cari buku katanya. Terus kita pegawainya langsung nanya judul buku apa Pak gitu kan. Nah, itu dia nanti dia bilang buku pendidikan. Oh, langsung kita cari buku pendidikan. Tapi kalau dia tidak tahu, saya lupa judulnya gitu kan. Berarti masuk ke pertanyaan kedua, siapa pengarangnya Pak? Oh, Pak Jalaluddin misalnya kan. Tapi kalau dia tidak tahu pengarangnya, maka pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga itu objek ya. Subjek ya. Subjeknya. Misalnya buku masalah apa Pak gitu kan. Kemudian tentang apa Pak. Nah, itu bisa ketemu. Nah, kemungkinan di surat juga ya pertama nyari surat apa Pak gitu kan. Berarti surat tentang sertifikat tanah. Nah, kita tahu kan. Nah, kalau dia tanya kita surat nyari surat tentang apa Pak? Waduh, saya lupa waktu itu buat judul ininya lupa. Maka pertanyaan kedua kemungkinan langsung ke subjek, yaitu tadi ya, ke subjek. Tentang apa Pak? Nah, tentang tanah, tentang itu yang membuat
nama anak itu berarti akte lahir mungkin gitu ya. Nah, jadi ada apa ya metode. Nah, kalau di sini nomor entry yang pertama kayak pengarang itu dia pengarang. Kalau kita tulis dalam kalau buku ya, dalam surat, dalam buku dijadikan catatan kaki itu justru yang nomor 2 kalau ditulis itu nomor 2 dulu. Kalau misalnya namanya 2 misalnya Sulistyo Basuki. Nah, nanti Basuki Sulistyo gitu kan. Nah, entry-nya, nah ini di arsip juga ada katanya ya. Ini ada, kalau kita mau masukkan itu ada namanya istilah order of entry. Jadi artinya unit yang pertama merupakan dasar penjajaran atau pengabjadan. Nah, jadi mungkin ya kalau namanya Sulistyo Basuki berarti Sulistyo ya. Kalau tidak dibalik ya. Kalau perpustakaan kan dibalik. Dan nanti kita lihat, mungkin kalau dia suratnya tentang komputer satu ini ya, satu kalimat komputer saja ya, komputer. Kalau dia komputer elektronik berarti mungkin penjajarannya semua komputer, tapi nanti ada yang komputer yang, kalau komputer apa ya, elektronik. Kalau di mesin tik misalnya, mesin tik manual, mesin tik elektronik misalnya kan. Tapi mesin tik dijajarkan entry pertama katanya dijadikan standar. Kalau di sini pengabjadan yang pertamanya gitu ya. Nah, oke itu ya. Kemudian apa tadi dia? Order entry of, artinya yang pertama dijadikan merupakan penjajaran atau pengabjadannya ya. Karena banyak penafsiran mengenai apa yang disebut sebagai unit pertama untuk pemberkasan digunakan. Peraturan pengabjadan yang baku, dalam hal ini arsip Paris mulai mengembangkan pengaturan penjajaran atau filing ya, filing mungkin itu, filing ya, memfailkan sebenarnya gitu ya. Menurut abjad sejak kertas dikenal dalam dunia perdagangan. Ini ya, apa? Oke. Hampir jam 9 ya. Coba kita lihat saja sekilas ininya ya. Sekilas mana yang dikatakan unit pertama, unit kedua, unit ketiga. Ini dicontoh di ininya ada, mungkin kita lihat ya. Yang kedua masih ini berbicara tentang diterjemahkan ke dalam bahasa. Ini yang kedua ini dalam kaitan pemberkasan rekod berdasarkan abjad nama. Oke, mengembangkan 7 peraturan. Nah, ini peraturannya saja ya. Mungkin kita lihat. Nah, peraturan pengabjadan. Ini apa itu yang huruf demi huruf ya. Silbit, kemudian kata demi kata. Ya. Pengabjadan berkas rekod dapat dilakukan menurut pengabjadan huruf demi huruf, kata demi kata, dan unit demi unit. Oh gitu ya. Ini huruf demi huruf. Children berarti children ini ya. Ini bahasa Inggris ya. Ini huruf demi huruf, kata demi kata. Berarti kalau satu kalimat ya huruf ininya ya. Kalau ini kan kata, yang kedua itu guidance. Berarti kan ada 2 kata ya. Ada chill, ada guidance. Kemungkinan nanti yang dijadikan ininya katanya ya. Nah, kalau dia huruf ya bisa saja nanti chill-nya dulu yang kita ambil, tapi chill itu mungkin kita ambil C-nya saja kan. Coba kita lihat ininya ya. Masih ini kalimat. Nah, ini nama orang ya. Kita lihat sekilas saja ya, karena ini tinggal 7 menit lagi ya. Nama orang, ini kita lihat sekilas ininya saja ya. Nama, tanggal. Nah, itu
Ini contoh-contohnya mungkin ya. Nama tanggal. Bagi nama tanggal yang menjadi unit pengindekan pertama adalah nama itu sendiri. Naspudin ya. Unit 1 Naspudin ya. Karena dia satu namanya Naspudin berarti per kata ya, per huruf berarti ya. Huruf per huruf. Kalau dia Naspudin Nasution misalnya kan berarti kan 2 itu ya. Unit 1 Naspudin. Unit satunya dibuat Naspudinnya saja ya. Nama tunggal bukan nama tanggal ya, Bapak. Nama tunggal ya. Nama tunggal berarti satu saja mungkin itu ya. Terus ya sekilas saja ya. Nah, ini berdasarkan nama ganda. Itu ya, nama ganda Iswi Budiri misalnya kan. Unit satunya Budiri, unit 2-nya Iswi ya. Karena aturannya yang pertama, entry pertama dijadikan dasar pertama, yang kedua unit keduanya ya. Beda dengan ilmu perpustakaan, dibalikkan kalau kita nama. Terus kedua, bagi yang tidak menggunakan nama keluarga, hal ini banyak ditemukan di Indonesia ya. Oke, Bambang Priambodo ya. Kadang-kadang kita nama di belakangnya nama keluarga ya. Kalau nama orang tua biasanya, nama orang tua ya, laki-laki digabungkan di nama-nama anak kita seperti itu ya. Seperti nama anak saya juga belakangnya pasti ada Mulyadinya semua gitu kan. Nah, itu ini ya, sebenarnya nama kayak nama ini saja apa dijadikan turunan gitu kan namanya. Kayak ini sekilas begitu ya. Mungkin nanti kita lihat ininya, nama dengan awalan ya. Maria della Aqua berarti della Aqua. Maria, orang Amerika, Inggris, dan oh ya, mungkin kalau di luar negeri berbeda ya nama-nama, apa ada nama keluarga. Kita juga kadang-kadang kalau ngisi kolom, kita mau entah di Facebook, entah di Instagram, entah apa tuh, nama keluarga katanya. Nah, itu kadang-kadang kita memang kayak nama bapak cuma Mulyadi saja ya. Kadang-kadang belakangnya tulis apa ini ya gitu kan. Gitu ya. Nama dari Eropa. Oke, orang-orang yang ini ya. Kemudian selanjutnya, nah nanti mungkin bisa lihat di inilah ya, di apa di modulnya. Tinggal kita pahami. Oh, ini ada nama yang pakai gelar, ada yang pakai nama keluarga, ada nama apa ya, untuk mengelompokkan mungkin pemberkasannya ini ya. Ini sampai berapa nih? Ada 4 nama yang mungkin Bapak sebutkan judulnya aja. Nama yang menggunakan tanda sambung. Kan ada ya, Kalangi Pardede misalnya, Pardede. Ada nama sambungnya ya, Francisca berarti yang keduanya. Sama seperti kalau kita mau buat catatan kaki itu, misalnya namanya 3. Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti di depan itu Yudhoyono karena dibuat yang belakangnya jadi first gitu ya, first dan akhir ya. Akhirnya itu dibuat 2. Yudhoyono jadi Bambang Susilo di sini sebelah sini. Karena waktu ditampilkan di catatan kaki itu biasanya Yudhoyononya yang muncul ya. Tapi begitu dijadikan di daftar pustakanya, dia sempurna lagi namanya. Itu tinggal aturannya saja ya, dibuat macam-macam ininya kan. Oke, itu ya. Ini tentang nama, nanti silakan saja di ininya ya, di modulnya. Kemudian itu baru 1 ya. Yang kedua mungkin sekilas banyak ya, sampai 13 itu. Kamar dagang. Nah, ini organisasi ya. Per orang organisasi juga mungkin dilihat di situ ada berdasarkan apa ya? Ada juga berdasarkan apa nih, alamat dan yang lain-lain, mungkin nanti bisa dilihat. Oke, ini yang masih pembelajaran 1 ya.
Untuk rangkumannya, mungkin ini sekilas tadi ya, bahwa dari keseluruhan halaman berapa itu? Rangkuman ya. Dari keseluruhan bahwa mungkin sekilas pemberkasan rekod dibagi menjadi dua, bagian besar, yaitu menurut abjad dan non-abjad ya. Dalam pemberkasan menurut abjad, termasuk abjad dan badan korporasi ya, dan orang, nama tempat serta subjek ya. Adapun pemberkasan menurut non-abjad mencakup pemberkasan menurut sistem numerik. Nah, ini yang sudah kita ini kan tadi ya. Ini mungkin secara keseluruhan. Terakhir, yang ininya ya apa? Yang nomor 2-nya pemberkasan menurut nama Indonesia menggunakan ketentuan bahwa nama akhir perlu diperlakukan sebagai nama keluarga, walaupun belum tentu nama keluarga. Ya kalau orang luar ada nama keluarga ya, kalau kita tidak ada ya. Mungkin kalau di kita di Indonesia, orang Medan, orang Batak yang ada nama marga ya. Tapi nama yang kedua dianggap sebagai nama keluarga, begitu saja ininya ya. Kayak itu tentang nama ya. Mungkin karena waktunya sudah habis, ini metode pemberkasan non-abjad. Mungkin secara tadi sekilas juga sudah kita bahas ya. Ya pokoknya di luar yang abjad penggunaannya berarti yang non abjad ya, ada numerik, ada geografis dan lain-lainnya, mungkin bisa dibaca lah ya, karena ini juga apa, waktunya sudah jam 9. Kemudian kronologis ya, ini mungkin bisa kita lihat sedikit saja kronologis ya. Kronologis ini apa nih yang ininya ya, cari apa lihat. Ini salah satu dari penyusunan berdasarkan non abjad ya. Halaman berapa itu? Kronologis ya. Oke, kronologis ya. Ya tadi ya, kalau dicontohkan dalam ini ya modul 5 pemberkasan rekod ya. Ini termasuk modul 5 ya. 1 enggak ya. Bagian kedua ya. Bagian kedua ini ya. Ya, secara kronologis tadi mungkin ya, kalau ada dibuat memang ada yang surat itu apa ya, tadi dikelompokkan, ada yang tanggal muda, tanggal yang tertua, atau sebaliknya. Mungkin ada satu kejadian yang nanti pengarsipannya tanggal sekian masih dalam proses misalnya, masih dalam proses kemungkinan di persidangan itu ya. Jadi suratnya kita buat mungkin judulnya kronologis tentang misalnya tadi ada laka lantas, kemudian di persidangan, di proses-proses suratnya masih dalam aktif, kemudian kumpul jadi satu, tapi dia menjadi satu berkas. Nanti kronologisnya tahu, wow ini surat ini peristiwa misalnya tadi ya laka lantas misalnya kan. Kok ya, yang terakhir ini mungkin kita ini ya, penyimpanan arsip rekod ya, penyimpanan ya. Nah ini mungkin secara umum saja. Ya kalau manual kan kita simpen di filing kabinet atau di apa ya. Tapi kalau yang sekarang kemungkinan yang harus kita lakukan adalah, karena kita menghindari satu saat misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada misalnya kebakaran atau apa ya. Mulai sekarang kemungkinan ya, zaman era sekarang ini ya harus tetap di ini ya. Begitu sudah jadi berkas, kita scan, kita simpenkan, difilekan ya, taruh di Google Drive gitu kan. Ada lagi, simpen lagi. Jadi satu saat ada jadi persoalan atau hilang, bahkan kapanpun kita butuh, kita ada gitu kan. Bisa di print lagi ya. Itu yang mungkin yang di ini kan ya. Nah,
Kalau di sini secara umum arsip inaktif disimpan di sebuah tempat yang dikenal dengan nama record center. Ya, ini kalau sudah arsip yang sudah inaktif ya, terus disimpan karena alasan tertentu tadi ya. Oke, menggunakan ruangan, mendirikan ruangan gedung, boleh menggunakan ruangan. Kalau kita di camat mungkin ada satu ruangan ini record centernya. Pokoknya arsip yang sudah tapi mungkin dikelompokkan di dalamnya, tapi ini yang benar-benar menjadi arsip misalnya kan, yang nanti kalau yang aktif masih di ruang misalnya kayak tadi di keuangan masih di sekitar situlah, masih bisa digunakan. Tapi kalau ini sudah disimpankan di tempat record center, artinya tempat memang untuk menyimpan arsip yang sudah tidak aktif lagi ya, inaktif ya. Menggunakan jasa komersial record. Ya sering gitu ya, kalau kita memang kadang ada yang kita punya sertifikat bangunan ternyata daripada disimpan di kantor takut ada apa, disimpan di entah di notaris entah di apa ya. Kalau kita mungkin di lembaga kita ada yang untuk menyimpan benda-benda yang berharga misalnya kan, nanti di salah satu mungkin lembaga tertentu yang harus kredibel ya, kita mungkin kalau ada apa-apa bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Baik, itu ya, jadi terkait dengan penyimpanan ini ya, tinggal secara umumnya kalau Bapak bisa, kalau tadi disimpan dalam satu ruangan, disimpan dalam satu gedung, disimpan dalam satu lembaga tertentu, atau yang terakhirnya disimpan, kemungkinan yang harus kita lakukan ya memfilekan itu yang perlu kita ini ya. Oke, baik, itu ya. Ya kita dibatasi waktu ya, jadi secara umum seperti itu terkait dengan pemberkasan rekod ini. Ini yang terakhir di rangkuman itu apa itu? Rekod yang terakhir ya. Rekod inaktif atau arsip inaktif dalam pengertian Indonesia merupakan arsip yang memiliki frekuensi penggunaan yang jarang. Penyimpanan inaktif dapat dilakukan oleh lembaga sendiri atau penyewa milik swasta. Nah itu tadi ya. Kemudian disebut yang terakhir ini dikenal dengan sebutan komersial record center ya. Kalau kita ada di record center bisa dua, ada ruangan, ada memang dibuat gedung sendiri, kemudian ada komersial record center tadi yang Bapak bilang tadi, bisa dinotaris atau bisa disimpan ya. Kemudian manajer arsip harus menentukan berbagai pertimbangan sebelum menetapkan tempat penyimpanan. Nah itu jadi ada dua macam tempat penyimpanan, satu di record center, dua di komersial record center. Record center ada dua, satu di ruangan kalau kita tidak punya ruangan, misalnya salah satu ruangan, atau kita memang membangun sebuah gedung tersendiri ya, baru disimpan di komersial record center tadi ya, lembaga tertentu. Dan terakhir sebenarnya yang lebih ini tambahan, mungkin yang lebih itu ya disimpan dalam bentuk file saja gitu ya. Alih mediakan semua, simpan dalam Google Drive, aman ya. Di samping fisiknya masih ada, juga kita kapanpun butuh kita bisa gunakan. Baik, itu saja mungkin ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Mari kita tutup web kita pada pagi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.